sudah disajikan, bisa berupa skripsi, bisa berupa artikel, bisa berupa buku, betul ya? Nah, kemudian kita sajikan kembali secara singkat. Nah, menyajikan kembali secara singkat, itu ringkasan. Dan biasanya kalau adik-adik nanti sudah di departemen ya, ada mata kuliah yang dosennya meminta adik-adik membaca referensi dan menulis hasil bacaan. Dan itulah perkuliahan Bu Devina waktu S1, S2, S3. Ya, kalau S3 lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. S1 itu dosen Bu Devina memberikan silabus, misalnya tentang estetika ya, kita ada 14 kali pertemuan. Itu diberi silabus untuk 14 kali pertemuan. Kemudian diberi referensi-referensinya. Nah, kita tinggal mencari. Nah, untuk pertemuan satu membahas ini. Nah, kita sudah baca. Baca, buat laporan bacaan berupa ringkasan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian adik-adik nanti akan terbiasa dengan hal ini. Biasa seperti itu SMA kali ya. Baca buku ini, buat ringkasan, betul tidak? Di SMA buat ringkasan 1 halaman gitu ya. Atau ringkasan 2 halaman, betul? Nah, Betul, maka Ibu. adik-adik ini akan diperlukan ya untuk membuat ringkasan. Dan sekarang mari kita lihat lagi, berarti membuat ringkasan pasti kita membaca, betul? Pasti membaca ya, nggak mungkin tidak membaca. Nah, kemudian ringkasan itu disajikan kembali. Ada berupa lisan, ada berupa tulisan. Adik-adik pernah tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah disuruh membaca, kemudian menceritakan apa yang dibaca di depan kelas? Pernah tidak? Pernah tidak adik-adik? Ayo, ada yang pernah mengalaminya? Disuruh membaca, kemudian menceritakan kembali apa yang dibaca di depan kelas. Nah, berarti itu membaca dan berbicara larinya ya. Nah, kalau membaca menceritakan kembali tapi dalam bentuk tulisan, nah berarti itu ringkasannya dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ketika adik-adik menulis kembali, ya, kemudian dibaca oleh teman adik-adik. Kalau teman adik-adik paham, berarti adik-adik sudah benar menulisnya. Tapi kalau teman adik-adik tidak paham, berarti ada yang salah saat menulisnya. Oke ya? Jadi, apa yang bisa dipahami dengan ringkasan? Berarti ringkasan itu sudah pasti hasil aktivitas membaca. Ya, membaca, kemudian menulis ulang atau menyampaikan kembali, bisa lisan, bisa tulisan, hasil bacaan tersebut. Nah, sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ada syarat ringkasan adik-adik. Ringkasan itu harus mempertahankan urutan pikiran penulis. Kalau adik-adik meringkas sebuah artikel, berarti dari apa diringkas? Dari awal kan, latar belakang sampai hasil. Ya tidak? Kalau adik-adik meringkas buku, buku itu ada 10 bab. Adik-adik meringkas dari bab berapa? Mungkinkah 10 dulu, baru 9, baru 8? Tidak kan? Sudah pasti dari bab 1 dulu kan? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, satu buku bisa diringkasannya 1 halaman, betul tidak? Nah, maka syarat ringkasan adalah urutannya harus dipertahankan. Oke. Nah, kemudian ringkasan itu tidak mengandung hal baru. Artinya apa yang dibaca itulah yang muncul. Kalau tidak ada yang ditemukan di bacaan, jangan dimunculkan di ringkasan. Itu ya. Nah, kemudian ringkasan harus sesuai dengan pandangan asli penulis. Artinya kita tidak boleh memasukkan opini kita. Ya, tidak boleh memasukkan pendapat kita. Betul. Nah, dengan demikian ringkasan itu kita berurutan dan tidak boleh ada informasi baru dan kita tidak boleh memberikan pendapat di sana. Oke, sudah ada pertanyaan?
Tidak? Nah, sekarang ringkasan itu biasanya ya ada dalam tesis kalau untuk masuk S2. Ya, jadi masuk S2 itu membuat tesis itu ada ringkasan dan ada juga abstrak. Ya, ringkasan itu biasanya summary di sana namanya ya. Dan disertasi juga ada abstrak, juga ada summary-nya. Nah, kalau artikel biasanya kita buat dari artikel itu kita buat ringkasannya, adik-adik sendiri yang membuat. Dan itu biasanya kalau ada tugas-tugas. Ya, misalnya ada diminta tugas, baca artikel ini, katanya kan, buat laporan bacaan dari artikel tersebut. Nah, mungkin nanti adik-adik di departemen akan berhadapan dengan hal itu. Ya, dan apa yang harus ada? Kalau dia sebuah skripsi biasanya tidak ada ringkasan ya. Tesis disertasi sudah pasti ada pendahuluannya, ada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, ada hasil penelitiannya. Begitu juga di artikel. Artikel yang ada dibaca, ada diringkas, ya apa latar belakangnya? Apa metode yang digunakan? Apa hasil temuannya? Nah, itu yang harus ada dalam sebuah ringkasan karya ilmiah. Oke, kalau ringkasan buku, ya tidak seperti ini ya. Kalau ringkasan buku kan berarti per bab artinya ya. Kalau dia 3 bab, berarti ada bab 1 apa ringkasannya, bab 2 apa, bab 3 apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, jadi adik-adik nanti bisa baca juga PPT Bu Devina ringkasan dengan ringkasan, ada sintesis nanti dan juga ada ikhtisar. Adik-adik bedakan nanti ya apa bedanya ikhtisar dengan ringkasan. Kalau ikhtisar itu boleh tidak berurutan. Ya, nanti adik-adik baca ya yang ikhtisar ya. Oke. Sekarang kita lanjut kutipan. Nah, adik-adik kutipan itu definisinya ya pinjaman, pinjaman. Nah, ini kata kuncinya pinjaman. Adik-adik ada yang pernah meminjam? Pernah meminjam? Nah, apa yang dipinjam biasanya? Mama sama Akila, sejak kapan wajahmu berganti sayang? Kamu pernah minjam, Pernah, Mamat? Bu. Apa yang biasa kamu pinjam, Mamat? Kalau aku biasanya pinjem pulpen misalkan, Bu, ke temen gitu. Pulpen. Ya, Kembalikah? dikembalikan, Bu. Dikembalikan lagi? Ya, Oke. Kalau Bu Devina biasanya sebelum dikembalikan sudah hilang duluan. Makanya kalau Bu Devina minjam pulpen mahasiswa atau punya spidol mahasiswa, Bu Devina minta mahasiswanya itu yang pegang tutup tutup spidolnya biar Bu Devina tidak lupa mengembalikan ya. Oke. Kalau semasa Bu Devina gadis dulu biasanya pinjam kaset ya. Ya. Nah, kaset nyanyi-nyanyi gitu ya kan dengan tip itu. Nah, biasanya lupa juga mengembalikan. Atau waktu SMA atau waktu kuliah pinjam-pinjam buku kali ya, lupa mengembalikan ya. Nah, pinjam uang pernah juga? Benar ya? Dikembalikan lagi? Ya, Bu. Tapi setelah itu pinjam lagi. Ya, pas awal bulan dikembalikan, nanti akhir bulan pinjam lagi kan? Oke. Nah, sekarang kutipan itu meminjam. Apa yang dipinjam? Yang dipinjam itu bisa kalimat, bisa pendapat seorang ahli, dan bisa juga berupa data. Adik-adik, adik-adik, apakah mengetahui bahwa kemiskinan di Indonesia masih tinggi? Hmm? Apakah adik-adik mengetahui bahwa pengangguran di Indonesia masih banyak? Mengetahui? Nah, sekarang itu kan pengetahuan umum kita kan? Betul tidak? Wah, pengangguran masih banyak, Bu. S1, S2 masih banyak menganggur. Miskin masih banyak, Bu. Di kampung saya aja banyak yang miskin, ya tidak? Kita lihat kan? Terus, kapan dia menjadi sebuah karya ilmiah? Pengetahuan kita itu didukung oleh data atau pendapat orang. Kira-kira data apa yang kita pinjam kalau kemiskinan banyak di Indonesia? Atau pengangguran? Data dari mana yang bisa kita pinjam? BPS kita pinjam. Ya, berarti kita meminjam data dari BPS. Apakah adik-adik mengukur sendiri dari Sabang sampai Merauke berapa orang miskin? Enggak kan?
Apakah adik mengukur sendiri, menghitung sendiri berapa orang yang menganggur dari Sabang sampai Merauke? Tidak kan? Nah, berarti adik pinjam punya orang kan? Pinjam data kan? Ya, maka kita pinjam data dari lembaga terpercaya. Nah, kalau ada di ekonomi, impor kita yang paling banyak apa? Katanya impor gula, impor beras, betul. Impor kedelai, betul ya? Betul tidak? Kita tahu ya, dari menonton berita kita tahu ya, wah saat panen impor beras, ya tidak? Panen raya impor beras, oh impor gula. Nah, terus ada kasus lagi, kemarin apa yang lagi hangat-hangat, sampai mak-mak marah. Ekspor, ekspor apa waktu itu kejadian di Indonesia? Ekspor minyak, minyak goreng kan? Betul? Iya, betul. Marah kan mak-mak kan? Ekspor minyak goreng, ya kan? Dijual di Indonesia hanya 37 per kilo per liter. Dijual ke luar negeri 100 dolar apa 100.000 per liter. Betul nggak? Kayak jadinya ya. Nah, ada tahu kan? Terjadi impor beras, impor gula, terjadi impor ekspor minyak. Betul? Nah, pengetahuan adik-adik itu akan menjadi karya ilmiah didukung oleh apa? Bisa pendapat ahli pertanian, bisa kan? Pendapat para ahli perdagangan, bisa ya? Nah, terus datanya dari mana? Tahunnya berapa ton beras yang diimpor? Berapa ton gula yang diimpor? Tahunya dari mana? Ya, dari mana sayang? Dari mana? Sudah pasti tidak mungkin adik-adik menghitung kan? Sudah pasti tidak ada adik yang menghitung kan? Betul? Maka kita pinjam data dari apa? Perdagangan. Betul tidak? Impor ekspor tuh Departemen Perdagangan tuh punya datanya kan? Nah, sekarang adik-adik tenaga kerja asing masuk Indonesia banyak kan? Betul? Nah, Bu, di kampung saya ada tuh, Bu, tenaga kerja asing. Misalnya yang Sulawesi itu kasusnya kan? Ya, banyak tenaga kerja asing di sana. Terus berapa jumlah data tahu? Jumlah datanya di mana kita tahu? Ya, jadi hati-hati nih, kita persaingannya global ini. Adik-adik masuk ke luar negeri diminta TOEFL ya, betul? Diminta TOEFL, TOEFL sekian. Coba orang luar negeri itu ke Indonesia. Ini kebetulan pernah Bu Devina bahas nih. Terjadi perubahan regulasi. Orang asing yang bekerja kalau jangka waktu pendek itu hanya 6 bulan ya, itu tidak wajib bahasa Indonesia, adik-adik. Bayangkan. Nah, bagaimana kalau seandainya 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan, itu kan. Nah, coba adik pergi ke luar negeri. Wajib diminta kan? Nah, ini salah satu hal yang pernah Bu Devina bahas itu ya, di Kongres Bahasa dulu. Bahasa Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri gitu. Ya kan? Nah, itu di Kongres Bahasa tahun 2018 pernah Bu Devina bahas. Dan besok ini Kongres Bahasa lagi ya. Nah, oke. Dah, sampai sini saya pamit. Berarti kita pinjam data, pinjam pendapat ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengutip. Jadi kutipan itu meminjam. Bisa pendapat orang, ya, pendapat pakar, hasil penelitian orang, bisa juga kan? Coba adik kan adik kebetulan nggak kelasnya responsif dengan tidak ada ya. Yang responsif kelasnya Bu Devina sekarang adik tanya, hari Jumat itu ada 4 kelas, hari Selasa ini jam 3 ada, Rabu jam 3 juga ada. Responsif Bu Devina ada 6. Mereka Bu Devina minta cari artikel. Satu orang satu. Bu Devina minta baca. Ya. Dan Bu Devina minta dia membuat tabel. Judulnya apa, data-data artikel itu, penelitiannya tentang apa, topik variabelnya apa, tujuannya apa, metode yang digunakan apa, hasil pentingnya apa, simpulannya apa. Itu satu orang melakukan itu. Ya. Nah, itu harus mereka kutip di makalahnya.
Harus muncul di latar belakangnya. Silakan adik-adik tanya ya. Yang kelas responsnya Bu Devina, atau ada satu kamar dengan adik-adik. Tanya, bagaimana proses dia menulis. Ya, tanyalah. Karena targetnya seminggu ini sudah ada hasil. Minggu ini sudah ada hasil loh, yang kelasnya Bu Devina. Ya, nah, sekarang kembali ke sini. Berarti ini bisa kita pinjam pendapat, hasil penelitian orang, bisa juga data-data terpercaya dari lembaga terpercaya. Dah, selesai ya? Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsinya sebagai penjelasan. Ya, bisa sebagai data pendukung, bisa sebagai teori. Kalau ada di yang I24, ini ilmu keluarga nih, Rohimatul Janah, IKK kan? Nah, apa itu keluarga? Teori, betul. Kalau ada di komunikasi, apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi massa? Kalau adik-adik agribisnis, apa itu agribisnis? Yang mana batasan agribisnis? Kalau Bu Devina jual emas, apakah itu agribisnis? Kalau Bu Devina jual garam, apakah itu agribisnis? Nah, gitu kan? Nah, berarti kita teori kan? Nah, berarti fungsinya adalah sebagai penjelasan, sebagai data pendukung, atau sebagai teori. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Data pendukung tadi dari Bu Devina beritahu ya. Kita katakan bahwa penduduk miskin di Indonesia terus meningkat. Nah, bukti meningkatnya ada data. Betul tidak? Oh, pengangguran masih banyak di Indonesia. Mana bukti pendukungnya? Data pendukungnya. Oh, ada data BPS, jumlah pengangguran dalam 3 tahun terakhir misalnya gitu ya. Tuh. Nah, teorinya apa itu masuk dengan pengangguran? Apakah orang kerja 3 kali seminggu? Apakah itu masuk kategori pengangguran? Nah, itu kita cari teorinya. Batasan pengangguran yang mana? Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita lanjut? Oke. Dan kita lanjut. Dalam mengutip tulisan ya, kita mengutip buku atau mengutip data gitu ya, maka penulis harus jujur menyebutkan sumbernya. Adik-adik, fenomena yang terjadi sekarang adalah adik-adik misalnya mencari definisi keluarga. Apa itu keluarga? Apa itu masuk keluarga inti? Ya, apa nukleus, keluarga nukleus itu. Nah, biasanya deskripsi orang sudah lengkap semuanya. Betul tidak? Kalau ada dibaca deskripsi orang atau deskripsi orang sudah lengkap itu definisi. Apa itu miskin? Atau apa itu agribisnis? Batasan agribisnis apa? Agribisnis menurut Nababan, agribisnis menurut Nabi Bim, agribisnis menurut Nabobon, misalnya gitu ya. Ada deskripsi orang lengkap. Terus ada diambil langsung. Kebetulan deskripsi orang itu ada daftar pustakanya kan? Ada Nabi Bin, ada Nabobon, ada Nabubun, betul. Ada kan? Tinggal ada ditulis. Berarti ada tidak jujur namanya di sana. Ada tidak jujur. Kalau yang kelas Bu Devina, semua artikel yang dikutip, buku yang dikutip, ya, berita-berita yang dikutip dijadikan PDF, masukkan dalam folder. Jadi mereka ada folder nanti di kelas Bu Devina mereka ada apa namanya, adik-adik kumpulan folder itu nanti kita bisa mengakses semuanya. Lupa Bu Devina apa istilahnya, adik? Google Drive. Masuk ke Google Drive. Kenapa itu Bu Devina? Karena itu penting. Ketika adik membaca Nababan, ternyata adik-adik mengutip Nababan itu bukan dari bukunya Nababan. Ini paling banyak nih. Misalnya mahasiswa mengutip Moleong. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan bla bla bla. Moleong misalnya 2005. Padahal adik-adik tidak membaca buku Moleong. Adik-adik mendapat definisi kualitatif itu dari skripsi orang yang sudah mengutip Moleong. Terus adik-adik tulis juga Moleong dan daftar pustaka adik-adik juga. Dan biasanya Bu Devina akan bertanya, tuh mahasiswa IKK, Bu Devina tanya, kamu baca buku ini? Ada bukunya? Mana bukunya? Nah, bisa dipahami? Dan itulah ketidakjujuran. Baca kan? Dia hanya baca deskripsi orang kan?
Kualitatif menurut Moleong 2005 adalah bla 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 bla. Terus dia tulis saja menurut Moleong kualitatif adalah bla 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 bla. Terus daftar pustakanya kan sudah ada deskripsi orang itu juga kan? Tinggal dia tulis ulang kan? Padahal dia tidak baca buku Moleong kan? Dia hanya membaca deskripsi orang kan? Nah, itu artinya tidak jujur. Jadi kalau dia membaca deskripsi orang, misalnya yang menulis deskripsi itu Rohmatul Jannah misalnya. Rohmatul Jannah itu di dalamnya itu ada Moleong 2005. Kemudian Farah membaca skripsinya Rohmatul Jannah. Maka Farah tidak boleh menyebutkan Moleong 2005, kemudian daftar pustakanya Moleong 2005. Padahal Farah tidak membaca buku Moleong. Farah membacanya dari skripsinya Rohimatul Jannah. Jadi bagaimana Bu? Kalau seperti itu, Farah harus jujur menyebutkan Moleong 2005 dalam Jannah 2023 misalnya gitu. Maka daftar pustaka yang muncul adalah nama Jannah. Oke ya. Minggu depan akan kita bahas lagi ya. Ini ya. Kita tetap muka di kelas. Oke. Nah, jadi disebutkan nama keluarganya. Rohimatul Jannah berarti Jannah. Kalau namanya Syifa dengan Chandra. Mana Chandranya? Oh, oke. Nah, misalnya Hafiz Iman, Mustafa. Mustafa kah ini? Nah, Hafiz Iman Mustafa berarti Mustafa. Ya, 2023. Kalau namanya Latisha Putri, berarti Putri 2023. Ya. Kalau namanya Eka Kartika Riyadi, berarti Riyadi. Kalau namanya Ashifa Dwi Wilani, berarti namanya nanti Wilani. Kalau namanya Raisa Stefani, berarti Stefani nanti. Nah, sampai sini saya pahami? Jadi nama keluarga diikuti oleh tahun. Nah, kemudian adik-adik, kalau untuk ilmu eksak itu 10 tahun terakhir. Kalau untuk ilmu sosial itu masih boleh. Ya, misalnya itu ada di ya ilmu keluarga. Itu kalau kita bicara tentang Oedipus Complex, kan Freud itu tahun 1900 berapa? Betul ya? Nah, makanya kalau dalam ilmu-ilmu tertentu, ilmu sosial terutama, lebih dari 10 tahun tidak masalah. Kalau itu adalah teori ya. Kalau itu adalah teori. Karena teori itu akan berganti jika ada teori baru. Betul tidak? Nah, tapi kalau hasil penelitian orang, baru itu yang terbaru. Kalau artikel-artikel yang terbaru adik-adik. Ya. Tapi kalau teori, kita bisa mengambil buku yang sudah 1800-an bisa. Ya. Kenapa? Karena teori itu bisa jadi belum berganti, masih digunakan sampai sekarang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian asli. Aslinya apa artinya? Asli ini tuh yang tadi adik usahakan baca sumber utamanya. Misalnya adik-adik mengutip Lazarus. Kalau ilmu keluarga itu strategi coping itu Lazarus. Lazarus itu tahun 1984. Ya, strategi coping. Sekarang ini orang banyak stres ya. Stres kan, masalah banyak, uang nggak ada, tugas banyak, diputus cinta. Aduh, cinta ditolak, stres. Nah, bagaimana strategi copingnya? Itu kalau dalam teori ilmu keluarga itu Lazarus, Folkman tahun 1984. Udah lahir. Belum kan? Nah, itu gimana, Bu? Kita baca buku Lazarusnya aslinya. Ya. Oke ya? Nah, itu masuk dengan asli. Bu, kalau ada buku terjemahnya bagaimana, Bu? Ya boleh saja, tapi sebaiknya aslinya. Kenapa? Karena terjemahan itu bisa jadi ada salah tafsir nanti. Oke? Nah, itu masuk dengan asli, ya. Kemudian relevan. Ya, kalau ada dibicara ekonomi syariah, ya dikutip tentang ekonomi syariah. Kalau ada dibicara agribisnis, ya tentang teori agribisnis, buku-buku agribisnis. Kalau ada dibicara komunikasi, ya tentang komunikasi. Kalau ada dibicara tentang ekonomi sumber daya lingkungan, berarti buku-buku tentang sumber daya lingkungan, ekonomi sumber daya lingkungan. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang boleh kita panggil Wanda Adelia. Ada di posisi
Wanda Adelia Pratiwi. Oke. Wanda, tolong baca ini Wanda. Yang warna merah ini Wanda. Mengutip tanpa menyebutkan sumber adalah plagiat. Oke, apa yang Wanda pahami sayang? Kalau kita ngutip tapi nggak ngasih sumbernya itu plagiat, Ibu. Nah, plagiat itu bahasa kasarnya apa sayang? Meniru, mengikuti, plagiat, mencuri. Mencuri. Mau dikatakan pencuri sayang? Adik-adik semua? Tidak ya. Makanya kemarin adik-adik, silakan adik-adik tanya, yang kelas responsnya Bu Devina, latar belakang itu sudah kami diskusikan. Jadi perwakilan kelompok itu biasanya satu kelas itu mungkin hanya 2 yang dibahas. Tapi ada kelas Bu Devina ya yang minta semuanya dibahas. Bu Devina, kami maunya dibahas semuanya. Oke, akhirnya Bu Devina menyediakan Zoom hari Sabtu adik-adik. Hari Sabtu dari pukul 1 sampai pukul berapa? Sampai pukul 4. Ya, satu kelas itu ada 8 kelompok. Semua kelompok yang dibahas. Karena waktu itu yang dibahas di kelas hanya 2 kelompok. Jadi yang 6 lagi, Bu, kami mau dibahas juga. Mau dipreteli juga latar belakang kami. Di mana kelemahan kami. Oke, baik, kata Bu Devina. Bu Devina sediakan Zoom. Zoom lah kami menjelang lebaran itu adik-adik. Ya, hari Sabtu. Ya. Nah, apa yang Bu Devina bahas di sana, di latar belakang yang ditulis mahasiswa? Ya, mahasiswa mengatakan, penduduk, misalnya dia mengatakan nih, ekonomi Indonesia bertumbuh dengan cepat. Namun pertumbuhan ini tidak diikuti dengan keahlian manusia, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia masih di bawah kategori rendah. Terus kata Bu Devina, ini kata siapa? Dari mana kamu tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia cepat? Dari mana kamu tahu bahwa sumber daya manusia Indonesia rendah? Baca di internet, Bu, katanya. Terus, mana bukti baca internet? Nggak ada, Bu, ambil aja. Nah, itu namanya maling. Nah, bisa dipahami? Itu namanya maling. Plagiat. Jadi kami bagaimana, Bu? Ya sudah, yang di internet itu kamu ambil dari mana? Kamu sebutkan sumbernya. Oh, kamu ngambil dari CNN. Ya, atau berita satu, sebutkan. Ya, berita1.com misalnya 2022. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, makanya kata orang, Bu Devina sekarang ini dengan sistem apa tadi chat GPT ya? Chat GPT ya? Chat GPT itu bisa, Bu? Nggak bisa, adik-adik. Bu Devina akan tahu mana kalimat adik-adik. Mana yang kalimat di sana. Chat GPT itu bisa diakses. Di berapa plagiarismenya itu, berapa uji tulis kesamaannya itu bisa dicek. Ya. Pernah waktu itu ada lomba esai ya. Lomba esai tingkat mahasiswa. Bu Devina sering jadi juri lomba esai ya. Kemarin Sabtu Minggu Bu Devina ke kampus SV jadi juri lomba debat ya. Jadi juri lomba debat sejabotabek gitu ya. Nah, ada lomba esai Bu Devina sering membuat esai. Ini esai kok terlalu bagus. Bahasanya kok terlalu bagus. Cara mengutipnya kok bagus. Sama Bu Devina tanya. Apakah ini kamu melakukannya? Dibantu oleh dosen saya, Bu. Nah, jelas kan? Betul? Nah, makanya ada hati-hati. Kenapa? Dalam karya ilmiah, satu kalimat dipertanggungjawabkan. Adik-adik berani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sangat lambat. Maka kalau itu sebuah pernyataan akan ditanyakan. Kenapa kamu berani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lambat? Mana buktinya? Nah, kira-kira kuat adik-adik? Kira-kira paham? Beda tidak kita ilmiah dengan orang tidak ilmiah? Kalau dikatakan, wah mahasiswa IPB itu on, individual. Kenapa kamu berani mengatakan demikian? Ya, berdasarkan pengamatan gua punya teman orang IPB, individu semua, bersaing semua. Lo nggak bisa. Kalau itu sebuah asumsi, ya, sebuah komentar biasa, tidak masalah. Tapi ketika itu menjadi sebuah karya ilmiah, harus ada buktinya. Nah, oke, bisa dipahami?
Jadi mengambil kalimat satu kalimat pun di internet harus disebutkan. Dah, ada pertanyaan sampai di sini? Ini gaya bicara Bu Devina agak keras juga sedikit ya. Nggak apa-apa lah ya, karena adik sudah tahu gaya bahasa emaknya ya. Oke. Malah tuh adik kangen ya, udah 2 minggu lebih kita nggak bertemu. Oke, sekarang kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan saya? Tidak? Oke, sekarang kita lanjut. Bu Devina, bagaimana kalau kami membaca sebuah buku atau sebuah artikel ditulis oleh Muhammad Ibrahim? Artikel itu publish 2023. Bagaimana cara menulisnya di kutipan? Nah, maka cara menulis nama orang itu di kutipan Muhammad Ibrahim, maka kita berasumsi nama keluarga itu di dunia umumnya di belakang. Ya, nama keluarga itu di dunia umumnya di belakang. Keluarga atau marga ya. Meskipun orang Indonesia tidak semuanya punya marga ya. Yang punya marga itu biasanya Indonesia Timur, ya, Sumatera Utara, itu ada marga. Ya, tapi kalau Jawa nggak ada marga. Kalau Jawa biasanya ada nama bapak, tapi jarang juga. Orang Jawa itu namanya satu kata biasanya. Soekarno, Soeharto, Sukiman, Sutina, ya kan? Sulasri gitu kan. Nah, kalau ada nama bapak tidak banyak. Oke. Beda dengan negara luar. Nah, ada juga sebagian negara di dunia nama keluarganya depan. Ada adik pencinta Korea. Nama orang Korea, nama keluarganya mana? Depan kan? Itu? Ya. Oke, Bu Devina mau lihat dulu. Di antara adik-adik, adakah yang keturunan Tionghoa, sayang? Boleh raise hand? Adakah yang keturunan Tionghoa, sayang? Ada atau keturunan Arab? Tidak ada? Misela? Asli mana Misela? Misela Victoria? Saya, papa saya Jawa sih Bu, mama saya Sunda Ambon. Mama Sunda? Iya, Sunda Ambon. Sudah Ambon. Mama yang sudah Ambon ya? Bapak Jawa ya? Iya, iya, Oke. Ini nama belakangnya apa nih? Elizabeth Bu. Audi, Elizabeth. Iya, Elizabeth itu nama siapa? nggak tahu, nggak tahu Bu, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nama baptis nggak? Nggak, bukan. Oh, oke. Berarti bukan nama baptis juga ya? Kan Bu, saya nggak ada nama baptis. Oh, nggak ada ya? Oke. Adakah di antara adik-adik yang keturunan Tionghoa di kelas ini? Karena Bu Devina butuh contoh juga nih. Nggak ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Nanti ada di silakan cek ya. Etnik Tionghoa, ya. Itu nama keluarganya di mana? Yang ada diketahui. Ya, etnik Tionghoa yang ada diketahui nama keluarganya di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Etnik Tionghoa nama keluarganya di mana, sayang? Hmm? Depan biasanya kan? Depan kan? Nanti ada silakan cek ya. Etnik Tionghoa itu kalau ada di punya teman orang Tionghoa atau dia keturunan Tionghoa, biasanya dia punya nama Tionghoanya. Nah, nama etnik Tionghoa asli ya, itu nama marganya di depan. Tapi kalau dia sudah tinggal di budaya barat, biasanya namanya di belakang. Jackie Chan contohnya. Jackie Chan, Jackie nama Tionghoa atau nama barat gitu? Barat ya. Nah, Chen-nya di belakang kan. Nah, nanti ada bisa lihat. Nah, begitu juga etniknya Korea. Korea itu ada di silakan lihat nama keluarganya depan. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Tapi secara umum nama keluarga di mana tadi? Secara umum dia nama keluarga di mana tadi? Di belakang, ya. Nah, dengan demikian Muhammad Ibrahim kita asumsikan saja Ibrahim nama keluarganya.
atau nama bapaknya. Maka di kutipan menjadi Ibrahim 2023. Ya, Ibrahim 2023. Posisinya bisa kurungnya yang hanya tahun saja dalam kurung, bisa juga nama dan tahun dalam kurung. Kalau prinsip IPB, nama dan tahun di dalam kurung tidak perlu menggunakan tanda koma. Nah, terus ini bisa dipahami? Nah, kalau seandainya yang menulis buku itu bernama Raisa Stefani, berarti di kutipan menjadi apa? Di kutipan menjadi apa? Nah, Stefani 2023. Kalau nama yang menulis itu adalah Ahmad Rizky Rifa, apa nih? Ahmad Rizky Rifa apa? Rifani, Bu. Rifani. Berarti bagaimana namanya di daftar pustaka? Di kutipan. Rifani 2023, Bu. Rifani 2003. Kalau namanya Muhammad Salman Akila, Berarti Akila 2023, Bu. ya. Kalau namanya Rinatri, apa nih? Rinatri. Ageng Puspita, Ibu. Ageng Puspita. Gimana di kutipan? Puspita 2023. Nah, Puspita 2023. Oke. Nah, kalau namanya siapa ini? Boleh cek dulu ya. Namanya Ahmad Prasetyo Rabani. Ini gabungkah Prasetyo Rabani ini? Mat, Ya, Ibu. gabung namanya nih. Ahmad Prasetyo Robani, Bu. Ini dipisah, Bu. Cuma Oke, saya lupa spasi. oh, lupa spasi. Berarti dipisah ya? Iya, dipisah Prasetyo Robani, Bu, nih. Aku Oke, bisa. Rabaninya berarti belakang Nah, ya? iya. Iya, Bu. Oke. Sampai sini adik, yang lain bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau penulisnya dua orang? Adik-adik kan baca artikel atau baca buku, ditulis oleh dua orang, Muhammad Ibrahim dan Abdul Manan, 2022. Maka ditulis Ibrahim dan Manan 2022. Atau bla 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 Ibrahim dan Manan 2022. Oke? Contoh, Ali Akbar menulis dengan Mutiara Arum Salsabila. Bagaimana cara menulisnya? Ali Akbar menulis dengan Mutiara Arum Salsabila. Yuk, gimana? Bar, ada di posisi Bar? Iya, Bu, ada. Nah, gimana Berarti cara Ali menulisnya? Akbar dan Mutiara 2022. Yakin? Yakin, Eh, Bar? Akbar dan Arum 2022. Nah, iya. Akbar dan Arum 2023. Oke. Sekarang Iya. misalnya yang menulis itu Taura Filipus Alfrian. Ada di posisi Hadir, Bu. dengan Agita apa nih? Agita Lalita. Gimana cara menulisnya? Agnia, Bu. Agnia, Bu. Jangan nggak terdengar sama Bu Devina. Agnia, Ibu. Nyaris tak terdengar. Ulang lagi, keras lagi. Agnia, Ibu. Ya, nama belakangnya ya. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Bisa dipahami? Ada, Bu, pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Semisal namanya menggunakan bin dan binti bagaimana, Bu? Gimana sayang? Semisal ketika kita menemukan si penulisnya adalah menggunakan bin dan binti, Bu. Bin dan binti. Nah, adik-adik biasanya binti dan bin itu ada beri tanda hubung. Sama dengan fan-fan untuk orang asing, Belanda gitu ya. Ya, atau la untuk orang Inggris ya. Ya, untuk orang Prancis lah. Nah, nanti itu ada diatur di IPB ya. Jadi binnya itu apakah binnya masuk misalnya Muhammad bin Abdul Ghani. Binnya masukkah ataukah Abdul Ghani saja? Ya, gimana adik-adik? Binnya itu kan artinya anak laki-laki dari. Nah, biasanya
yang digunakan ada Abdul Ghani-nya. Oke. Nah, kita nanti akan lihat lagi ya di Mendeley ya. Kita akan lihat versi IPB ya, apakah bin-nya masuk ataukah Abdul Ghani-nya saja. Oke. Ahmad Raisa, Baik, Bu. minggu depan kita akan coba Mendeley IPB versi 4 ya. Apakah bin-nya masuk ataukah Rabbani-nya saja. Kalau dalam Bu. penamaan namanya hanya Rabbani, nama bapaknya. Bin-nya itu anak laki-laki dari Rabbani. Bin bukan bagian dari nama. Ya, tapi bagaimana di Mendeley nanti? Yang versi IPB. Nanti kita lihat ya, minggu depan ya. Oke, pertanyaan Ahmad Raisa, minggu depan kita akan bahas di dalam kelas. Karena ini berkaitan dengan daftar pustaka. Oke, Raisa? Siap, Bu. Oke, adik-adik yang lain ada pertanyaan? Ini khusus untuk nama-nama yang ada bin, ada fan-fan untuk Belanda ya. Ada lalala juga kalau nggak salah untuk Prancis gitu ya. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak kita lanjut. Nah, bagaimana jika penulisnya lebih dari 2 orang? Ya. Ini untuk kutipan dulu ya, karena minggu depan nanti konsep ini akan berbeda juga untuk daftar pustaka ya. Ini konsep di kutipan dulu ya. Konsep di kutipan nanti akan sedikit berbeda juga dengan daftar pustaka ya. Nah, bagaimana jika penulisnya lebih dari 2 orang? Misalnya, yang menulis itu Farah Fauzia dengan Rohimatul Jannah dan Marzuki Mustafa. Gimana penulisannya? 3 orang nulis. Farah Fauzia, Rohimatul Jannah dan Marzuki Mustafa. Gimana? Fauzia et al. Ya, ditulis Fauzia et al. Bagaimana kalau penulisnya 4? Misalnya yang menulis itu Raisa Stefani, Muhammad Aska, Ifah Humaidah, dan Berlianda apa nih, R-nya apa ini ya? Gimana? Sama Ibu Stefani et al. Stefani et al ya. Bagaimana kalau penulisnya ada 10 orang? Misalnya yang menulis itu Wanda Adelia, Ahmad Rizky, Afra, Nabila Aulia, Muhammad Salman Akila, Rina Tri Aceng, Ardiandani, Zinedine Zihni, Gulam Muhammad Adnan. Gimana? Ya, mana? Kan penulis yang disebutkan pertama kali siapa? Wanda tadi ya? Ya, penulis pertama Bu. Berarti et al. et al. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini nanti konsep IPB ya adik-adik ya. Dan untuk adik-adik yang ilmu sosial seperti IKK, kita menggunakan APA juga adik-adik. Nah, kalau APA nanti akan ada aturannya juga adik-adik. Kalau 6 penulis disebutkan ke 6-6-nya pada penyebutan pertama. Kalau dikutip lagi pada halaman berikutnya, barulah pakai et al. Nah, nanti kita kalau dapat minggu depan ada yang sudah menginstal Mendeley menggunakan desktop ya adik-adik ya. PJ minggu depan tolong dipersiapkan ya. Laptop sudah nyala yang punya Mendeley menggunakan desktop. PJ kelas siapa? Atau ketua kelas siapa? Ketua kelas siapa? PJ siapa? Saya PJ-nya. Oke. Ketua kelasnya Laila. Farah PJ-nya ya. Oke, Farah nanti tolong koneksikan ya. Minggu depan sudah ada yang menggunakan Mendeley yang desktop ya, Farah. Nanti coba siapa temannya yang bisa menginstalnya ya. Jadi bisa lebih canggih itu. Yang desktop ya, tidak yang web ya. Yang desktop, tidak yang web. Iya, Ibu. Ya. Oke, karena minggu depan kita akan otak-atik ya. Minggu depan kita akan otak-atik ya. Oke, kenapa? Karena versinya banyak. Dan untuk adik-adik ilmu keluarga harus memahami 2 versi. Kenapa? Nanti skripsi versi IPB edisi 4. Nanti untuk seminar hasil menggunakan APA. Nanti jangan pusing-pusing ya.
Kalau untuk eksak, kalau ada di menulis artikel proposal untuk dikti nanti menggunakan Vancouver. Ternyata Vancouver itu versinya juga banyak. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, adik-adik ada dua cara mengutip adik-adik. Ada namanya kutipan langsung, ada namanya kutipan tidak langsung. Nah, apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung itu mengambil seutuhnya tanpa melakukan perubahan. Tanpa melakukan perubahan. Saya pahami? Nah, sekarang Bu Devina panggil dulu. Siapa nih yang tidak nyala kameranya? Oke, yang tidak nyala, Bu Devina akan panggil. Nazmi, ada di posisi? Nazmi ada di posisi? Oke. Nazmi, pernah memfotokopi buku, Nazmi? Pernah, Bu. Pernah memfotokopi buku bahasa Inggris, Nazmi? Pernah. Pernah. Pernahkah memfotokopi buku bahasa Inggris hasilnya bahasa Indonesia? Enggak, Bu. Enggak pernah. Atau adik-adik yang lain pernah enggak? Bukunya bahasa Indonesia difotokopi hasilnya bahasa Inggris atau sebaliknya? Bukunya bahasa Inggris difotokopi hasilnya bahasa Indonesia? Tidak, Bu. Tidak. Itulah analogi kutipan langsung. Saya dipahami? Berarti kutipan langsung apa, Bu? Apa yang tertulis itu yang ada ditulis. Pernahkah adik memfotokopi buku yang dicoret-coret? Ada coretan-coretannya? Ya. Adakah yang pernah memfotokopi buku yang ada coretannya? Nah, apakah coretan itu juga muncul? Muncul. Maka itulah kutipan langsung. Kita tidak boleh mengubahnya. Salah ketik, Bu, tidak boleh diubah. Tanda baca kurang, Bu, tidak boleh diubah. Oke. Biasanya kita menggunakan kutipan langsung ini untuk apa, Bu? Biasanya yang paling banyak adalah regulasi. Betul. Undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian berbunyi. Nah, itu kutipan langsung kan? Betul? Betul ya? Nah, itu kutipan langsung. Dan itu yang paling banyak kita kutip untuk regulasi. Kenapa? Karena regulasi itu diksinya saja salah, nanti salah maknanya kan? Bisa dengan boleh maknanya beda kan? Boleh dan dapat beda maknanya kan? Telah beda kan maknanya telah akan. Nah, oke. Nah, itulah kutipan langsung. Oke ya. Nah, kemudian kutipan tidak langsung. Oke, sekarang tolong perhatikan Bu Devina ya. Hai, 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 adikku sayang. Coba buat kutipan tidak langsungnya. Hai adikku. Ayo. Atau coba buat kutipan langsungnya dulu. Hai, 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 adikku sayang. Hai 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 adikku sayang. Berapa hai-nya? Coba. 5 kali, Bu. Berapa kali? 4 kali, Bu. 4 kali, Bu. Kalau kurang satu boleh? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Nah, Ibu Devina berkata, petik 2 kan? Hai, 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 adikku sayang, gitu. Nah, bagaimana kutipan tidak langsungnya? Hai adikku. Nah, Ibu Devina berkata, hai adikku sayang. Bisa kan? Iya, Bu. Ibu Devina mengatakan, adikku sayang, hai. Bisa juga kan? Hai, di manakah adikku sayang? Atau Bu Devina menyapa mahasiswa dengan, hai adikku sayang. Terus ada adik kan? Oke. Nah, bagaimana kalau Bu Devina mengatakan, hai adikku sayang, ibu sangat rindu adik-adik. Nah, ya gimana? Kutipan langsungnya. Ibu Devina berkata, hai adikku sayang, ibu sangat rindu adik-adik. Nah, coba kutipan tidak langsungnya. Ibu Devina berkata bahwa Bu Devina rindu adik. Oke, yang lain. Bu Devina berkata bahwa beliau merindukan kami. Bisa kan? Betul kan? Nah, maka kutipan
tidak langsung mengambil intinya apa? Intinya tadi Bu Devina rindu adik-adik kan? Maka ditulislah dengan kalimat adik-adik. Boleh nggak? Ibu Devina berkata bahwa beliau kangen kami. Boleh nggak? Rindu diganti dengan kangen, boleh nggak? Boleh, Ibu. Boleh. Nah, maka kutipan tidak langsung inilah yang paling banyak dalam karya ilmiah. Dan inilah yang disebut dengan parafrasa. Yang tidak bakunya parafrase. Betul? Nah, bagaimana cara membuat parafrasa yang baik, Ibu? Parafrasa sudah pasti beda ya, susunan kalimatnya. Intinya saja ada dipaham. Subjek predikatnya terserah adik-adik. Intinya Ibu Devina kangen adik-adik. Rindu adik-adik. Ya. Nah, maka adik-adik bagaimana intinya? Susunan kalimat. Kami dirindukan oleh dosen kami, Ibu Devina. Bisa kan? Ibu Devina kangen kepada kami. Bisa kan? Nah, kangen Ibu Devina kepada kami. Bisa kan? Nah, maka itulah kutipan tidak langsung. Mengambil intinya saja, susunan kalimatnya terserah adik-adik, dan diksinya boleh adik-adik ganti. Pilihan katanya boleh adik-adik ganti. Rindu tadi ganti dengan kangen. Apalagi yang istilah lainnya? Rindu, kangen, apa? Ya, rindu, kangen, apalagi sinonimnya? Hah? Ayo, dua. Rindu, kangen, apa? Nggak ada lagi? Oke. Nah, adik-adik, hati-hati dengan apa bedanya cinta dengan sayang. Mahasiswa asing benar-benar pernah bertanya, apa bedanya mencintai dengan menyayangi? Ya, berarti definisi cinta lagi. Cinta itu, cinta apa? Cinta guru kepada muridnya? Atau cinta seorang perempuan pada seorang laki-laki? Atau cinta seorang ibu kepada anak? Beda lagi kan? Nah, hati-hati di sini ya. Nah, coba sinonim. Adik-adik ada kata mami dengan kata bunda, dengan kata ibu, dengan kata umi. Sinonim kan? Nah, mana yang kita boleh gunakan? Ada yang tinggal di daerah 3T, terluar, terjauh, terpencil. Nggak ada ya? Ada yang tinggal di daerah 3T, terluar, terjauh, terpencil. Nggak ada? Bagaimana kalau yang tinggal di daerah 3T itu? Pulang kampung langsung panggil, Mami, I miss you. Ya, gimana kira-kira? Ada masalah? Ada masalah? Nggak ada kah? Ayo, nggak ada masalah. Coba. Apakah mami dengan ibu itu sinonim? Ya, jawab dong. Iya, Ibu. Apakah sinonim? Apa yang membedakannya? Terus? Tapi mami sudah jadi bahasa kita. Di mana bedanya? Ya. Kalau mami lebih apa tadi? Oke, coba yang lain. Kalau Marzuki katakan mami itu lebih lembut. Oke, yang lain silakan. Ya, ini kita diskusi loh, Adik. Apa bedanya mami dengan ibu? Kalau mau searching internet, silakanlah. Searchinglah di internet. Apa bedanya mami dengan ibu? Oke.
Ada di internet mami dan ibu? Silakan searching internet. Apa bedanya mami dan ibu di internet? Dapat? Dapatkah sambil adik-adik itu? Udah Rina, sudah pukul 11 ya? Udah pukul 11 nih ya? Oke, ntar lagi ya. Ini agak anu sedikit ya. Ya, apa bedanya mami dengan ibu? Silakan cari. Udah Rina minum dulu. Sudah bertemu? Ada yang bertemu? Ada yang bertemu? Ini Gulam nih angguk-angguk nih. Bertemu nggak Gulam? Atau Nggak nemu. angguk-angguk karena dengan musik? Juga nggak ada perbedaan khususnya sih, Bu. Apa? Kalau saya cari di internet nggak ada perbedaan khususnya. Cuman kalau panggilan ibu itu bisa lebih general, Bu. Kayak misalkan di jalan kita ngelihat perempuan dengan umur sekitar di atas 40 atau Ya. 30 tahun. Itu bisa Hmm. dipanggil ibu-ibu. Nah, itu Sedangkan kalau mami mami? itu lebih ke arah panggilan anak kepada ibunya. Oh gitu, oke. Sekarang kita juga bisa panggil ibu kita ibu dong. Ya nggak? Nah, Ibu kita mami dong. Ibu kita umi dong. Ya nggak? Nah ya. sekarang yang panggil mami. Adakah orang yang di pelosok 3T memanggil mami ke ibunya? Jarang, Bu. Jarang. Yang banyak manggil mami itu di mana? Perkotaan. Di Betul. orang kota. Nah, kemudian kalau yang panggil mami itu jajannya berapa? 30.000. 20.000 tuh panggil emak itu. Nasi padangnya udah 25.000 sekarang. Oke. Minimal belajarnya 200.000 sehari ya. Oke. Nah, berarti adik-adik, kalau mami di dalam status sosial kita, jadi sosiolinguistik ya, itu identik dengan orang kelas menengah ke atas. Ibu identik dengan kesederhanaan. Nah, betul? Nah, ada panggilannya, ada panggilan po. Itu berkaitan dengan etnik. Betul? Nah, ada panggil umi. Ya, Bu Devina, Bu tanya dulu. Bu Devina lihat dulu nama-namanya di sini. Oke, sebentar. Bu Devina lihat dulu ya. Oke. Firana, sayang, agamanya apa sayang? Firna Widya. Islam, Ibu. Islam ya? Oke, ntar ganti. Oke, ntar ganti dulu. Mana nih wajah nggak kelihatan ini? Oke, adakah di sini yang agamanya selain Islam sayang? Tolong angkat tangan. Misela, apa agamanya sayang? Misela Victoria, Ya, Ibu. apa agamanya sayang? Kenapa, Bu? Agamanya apa sayang? Oh, Kristen, Bu. Oke. Eh, panggilnya Misela apa Victoria nih? Michelle, Bu. Oke, Misela. Bagaimana kalau Misela pulang panggil mamanya Umi? Gimana Misela? Nggak Apa pede yang maksudnya gimana? apa yang Misela pahami tentang Umi? Nama panggilan buat ibu nggak sih, Bu? Terus nanti Nggak misalnya tahu sih, Bu. cobalah. Paling saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya? Siapa yang tahu? Adik-adik yang lain? Apa bedanya Umi dengan ibu? Kalau Umi biasanya digunakan untuk panggilan di Arab, Bu. Jadinya kalau saya rasa di Indonesia karena menggunakan adat ketimuran, Bu. Ya, adik-adik, Umi kan berasal dari bahasa Arab. Arab, meskipun tidak semuanya Islam. Betul tidak? Oke? Nah, orang Indonesia yang menggunakan panggil ibunya Umi. Identik dengan Islam tidak? Identik dengan Islam? Ya? Oke, nah inilah jadi sinonim itu tidak semuanya mutlak ya. Jadi hati-hati nanti ya.
Jadi Bu Devina bagaimana membuat kutipan tidak langsung itu? Yang paling mudah ubah susunan kalimatnya, urutannya diubah. Ya, kalau polanya SP jadikan PS, gitu ya. Kalau kalimatnya aktif jadikan pasif. Kalau anak kalimat di belakang bisa pindahkan anak kalimat ke depan. Itu yang paling mudah ya untuk kutipan tidak langsung ya. Karena tidak mudah juga jadi mengubah kata-kata. Ya. Mahasiswa diganti kata apa? Ya, mahasiswa apa gantinya? Apakah dari pelajar? Tidak. Pelajar itu apa? SMP SMA ya. Betul. Ada di apa? Maka bisa diganti dengan pembelajar. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Jadi kutipan langsung mengambil seutuhnya, sementara kutipan tidak langsung mengambil intisarinya, dan mengambil intisarinya kalimatnya kita susun sendiri agar dia berbeda dengan kutipan langsung, maka kita urutkan kalimatnya dengan urutan yang berbeda. Dan kalau seandainya kata itu bisa diganti, cari sinonim, tapi sinonim itu tidak selamanya mutlak tadi, ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini kutipan langsung itu adik-adik menggunakan tanda petik 2 ya, pembuka dan penutup. Kemudian jika dia lebih dari 4 baris, maka dia dijadikan satu paragraf tersendiri. Ya, kalau kurang dari 4 baris dia digabung dengan kalimat lain. Nah, ini contohnya adik-adik. Nah, ini kutipan langsung pakai petik 2 pembuka penutup ya. Nah, kalau Bu Devina lihat contoh bagannya di sini, coba deh dilihat. Yang titik-titik di tengah ini artinya kutipan langsung lebih 4 baris. Dia jadikan paragraf tersendiri. Sementara di atasnya spasinya 1,5 ya. Nah, yang di bawah, yang di tengah ini spasinya 1. Dan dia menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Gitu ya. Nah, sekarang ini kutipan tidak langsung. Coba adik lihat ini adik-adik. Coba yang warna kuning, coba bandingkan antara kuning di sini dengan oke, coba bandingkan kuning di sini dengan kuning di sini. Beda tidak? Coba bedakan kuning yang di sini dengan yang di sini nih, adik. Beda tidak? Ada kalanya ini bisa saja. Bahasa terlebih dahulu yang ada lalu disusun aturannya. Bisa saja bahasa terlebih dahulu ada, setelah itu. Nah, beda kan? Beda kan tidak diksi-diksinya? Nah, beda kan? Nah, coba lihat lagi. Sebaliknya, ada aturan terlebih dahulu, baru ciptakan bahasanya. Begitupun sebaliknya. Ada aturan terlebih dahulu, kemudian ada diksi yang digantikan. Ya. Nah, ini kutipan langsungnya, ini kutipan tidak langsungnya. Ya. Jadi diksinya kita ganti, urutannya bisa kita ganti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Terakhir? Nah, adik-adik, kalau seandainya kejadian seperti ini ya, adik-adik misalnya membaca artikel Bu Devina dengan belum narasit ya 2018. Dalam artikel itu ternyata ada yang mengutip Brown. Dan adik-adik ingin mengutip Brown ini. Ya, ingin adik-adik kutip Brown ini ya, tapi Brown itu adik-adik tidak baca bukunya. Atau sumber Brown ini adik-adik tidak baca. Adik-adik bacanya dari Devina. Maka bagaimana menulisnya? Menurut Brown 2007 dalam Devina dan Rashid 2018. Oke, gitu ya. Oke, dan minggu depan kita akan coba praktek ya. Jadi dengan demikian, Farah, tolong disiapkan laptop ya Farah besok ya. Minggu depan tolong siapkan laptop dan sudah terkoneksi internet dan Mendeley-nya sudah ada ya. Kita akan coba otak-atik di sana ya, kutipan dan menyusun daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Nah, oke, sudah 11 lewat 11 ya, nggak apa-apa ya, telat sedikit ya. Oke, nah dengan demikian adik-adik, minggu depan kita akan lanjutkan kutipan ini, kita sandingkan langsung dengan daftar pustaka, menggunakannya dengan mesin Mendeley ya. Oke, itu aja adik-adik, selamat berjuang, selamat makan siang, selamat istirahat ya. Dan sampai bertemu insya Allah minggu depan di kelas ya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Oke, dadah adik-adik. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih.